Pernah nggak sih kamu merasa hidup seperti ditahan, seolah rezeki itu ada, tapi selalu lewat begitu saja? Nah, kalau kamu lahir dengan weton pahing, Mei 2026 ini bukan bulan biasa. Ini adalah titik balik yang jarang terjadi. Sebuah momen ketika energi lama runtuh dan energi baru mulai mengambil alih. Banyak yang tidak sadar, tapi dalam perhitungan spiritual Jawa, ada fase tertentu di mana cakra jantung langit terbuka, dan hanya orang-orang dengan energi batin kuat yang bisa menyambutnya. Yang mengejutkan, tanda-tanda ini mulai terlihat sekarang. Perasaan gelisah, mimpi yang aneh, atau tiba-tiba kamu jadi lebih sensitif. Itu bukan kebetulan. Itu sinyal. Sinyal bahwa ada panggilan besar menuju perubahan hidup. Dan jika kamu mengabaikannya, kamu bisa melewatkan peluang yang mungkin hanya datang sekali dalam beberapa tahun. Tapi kalau kamu peka dan tahu cara memanfaatkannya, bukan cuma rezeki yang datang, tapi juga kejayaan yang selama ini kamu tunggu. Bagi kamu yang lahir di bawah naungan weton pahing, Mei 2026 bukan sekedar pergantian bulan biasa. Ada sesuatu yang bergerak, perlahan tapi pasti. Energi yang selama ini terasa stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dan menariknya, perubahan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Beberapa dari kamu mungkin mulai merasakan hal-hal yang aneh. Hati yang tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Pikiran yang lebih sensitif dari biasanya. Atau bahkan perasaan seperti ditarik ke arah tertentu, tapi tidak tahu kenapa. Jangan buru-buru mengabaikannya. Dalam perhitungan spiritual Jawa, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai sinyal awal bahwa energi dalam diri sedang mengalami pergeseran. Weton pahing dikenal memiliki karakter kuat, penuh keteguhan, dan seringkali diuji dengan perjalanan hidup yang tidak mudah. Tapi justru karena itu, ketika momentum perubahan datang, dampaknya bisa jauh lebih besar dibanding weton lainnya. Mei 2026 menjadi salah satu titik penting, di mana energi lama yang penuh beban mulai runtuh, digantikan dengan peluang baru yang lebih terbuka. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari keberuntungan yang langsung datang. Justru seringkali diawali dengan rasa tidak nyaman, seperti dipaksa keluar dari zona aman. Bisa dalam bentuk konflik kecil, kejenuhan dalam pekerjaan, atau hubungan yang mulai terasa berbeda. Ini bukan pertanda buruk, justru ini adalah pembersihan jalan. Semesta seakan sedang menyiapkan ruang baru untuk kamu. Tapi sebelum itu, hal-hal lama yang sudah tidak sejalan harus dilepaskan. Dan disinilah banyak orang weton pahing sering salah langkah. Mereka bertahan terlalu lama pada sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya ditinggalkan. Tanda lainnya yang mulai muncul adalah meningkatnya kepekaan batin. Kamu mungkin jadi lebih mudah merasakan energi orang lain, lebih cepat menangkap maksud tersembunyi dalam sebuah percakapan. Bahkan dalam beberapa kasus, mimpi-mimpi yang kamu alami terasa lebih nyata dan penuh makna. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari proses terbukanya jalur energi dalam diri. Sebuah fase di mana kamu mulai lebih terhubung dengan intuisi, yang nantinya akan menjadi kunci utama dalam menentukan arah rezeki dan keberhasilan. Namun penting untuk diingat, tidak semua perubahan harus direspon dengan terburu-buru. Justru di tahap awal ini, yang paling dibutuhkan adalah kesadaran. Kemampuan untuk mengamati, bukan langsung bereaksi. Perhatikan pola yang berulang dalam hidupmu. Orang-orang yang tiba-tiba muncul kembali, kesempatan kecil yang terlihat sepele tapi terus datang. Atau bahkan kegagalan yang terjadi berulang kali di titik yang sama. Semua itu membawa pesan. Karena pada dasarnya, Mei 2026 adalah fase pembukaan. Belum semua hasil akan langsung terlihat, tapi fondasi menuju perubahan besar sedang dibentuk. Dan bagaimana kamu menyikapi fase ini akan menentukan seberapa besar hasil yang akan kamu terima di bulan-bulan berikutnya. Weton pahing memiliki potensi besar untuk bangkit. Tapi potensi itu hanya akan aktif jika kamu berani jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar ingin kamu ubah? Apa yang selama ini kamu tahan hanya karena takut kehilangan?
inilah saatnya mulai menyadari bahwa perubahan tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk mengarahkanmu ke versi yang lebih kuat. Dan semua itu dimulai sekarang. Setelah tanda-tanda awal mulai terasa di bab sebelumnya, kini kita masuk ke inti dari perubahan besar yang terjadi pada Weton Pahing di Mei 2026, yaitu terbukanya apa yang sering disebut sebagai cakra jantung langit. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi dalam pemahaman spiritual Jawa yang lebih dalam, cakra jantung langit bukan sekedar konsep, melainkan simbol dari titik keseimbangan antara rasa, niat, dan arah hidup seseorang. Ini adalah pusat energi yang menghubungkan batin manusia dengan aliran rezeki semesta. Ketika cakra ini tertutup, seseorang bisa saja bekerja keras, berusaha tanpa henti, tapi hasilnya terasa seret, seolah ada yang menghambat. Tapi saat cakra ini mulai terbuka, aliran rezeki berubah. Peluang datang lebih mudah. Pertemuan dengan orang-orang yang tepat terjadi tanpa direncanakan. Dan keputusan yang diambil terasa lebih pas, seolah diarahkan. Bagi Weton Pahing, Mei 2026 menjadi fase langka, di mana energi ini mulai aktif. Tapi perlu dipahami, terbukanya cakra ini bukan berarti semuanya langsung mudah. Justru ada proses yang harus dilalui. Proses pertama adalah penyelarasan emosi. Cakra jantung sangat berkaitan dengan perasaan. Jika di dalam diri masih dipenuhi oleh keraguan, dendam, atau ketakutan berlebihan, maka aliran energi tidak akan berjalan dengan lancar. Inilah sebabnya, di periode ini banyak Weton Pahing yang diuji secara emosional. Bisa melalui konflik, kekecewaan, atau situasi yang memancing reaksi batin. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membersihkan. Semakin kamu mampu mengendalikan emosi, semakin cepat energi ini terbuka sepenuhnya. Proses kedua adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya, tapi sering menunda atau bahkan mengabaikan karena takut keluar dari zona nyaman. Disinilah cakra jantung bekerja. Ia memaksa kamu untuk melihat kebenaran yang selama ini kamu hindari. Jika kamu terus menolak, energi akan terasa berat. Tapi jika kamu berani menghadapi, jalan mulai terbuka. Dan proses ketiga, yang paling menentukan, adalah keberanian untuk mengambil langkah. Cakra yang terbuka tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Inilah titik di mana banyak orang gagal. Mereka sudah merasakan tanda-tanda, sudah mendapatkan peluang, tapi ragu untuk melangkah. Padahal di momen seperti inilah, semesta sedang mendorong kamu untuk bergerak. Gerbang rezeki Weton Pahing di Mei 2026 sebenarnya sudah terbuka, tapi hanya akan benar-benar bisa dimasuki oleh mereka yang siap, secara batin dan tindakan. Ada satu hal menarik yang perlu kamu perhatikan. Ketika cakra jantung langit mulai aktif, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Kadang ia hadir sebagai kesempatan, ide baru, pertemuan dengan orang penting, atau bahkan kegagalan kecil yang justru mengarahkan kamu ke jalan yang lebih tepat. Banyak yang tidak sadar dan akhirnya melewatkan momen besar ini. Karena mereka hanya fokus pada hasil, bukan proses. Padahal, di fase ini, proseslah yang menentukan segalanya. Mulai sekarang, coba perhatikan lebih dalam setiap kejadian yang kamu alami. Jangan anggap remeh hal-hal kecil. Karena bisa jadi, disitulah pintu awal menuju perubahan besar sedang dibuka. Weton Pahing memiliki satu kelebihan yang jarang dimiliki weton lain. Daya tahan batin yang kuat. Dan di Mei 2026 ini, kekuatan itu akan diuji sekaligus dimaksimalkan. Jika kamu mampu menjaga keseimbangan antara perasaan, pikiran, dan tindakan, maka cakra jantung langit akan terbuka sepenuhnya. Dan saat itu terjadi, bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga arah hidup yang jauh lebih jelas. Setelah melalui fase perubahan batin dan mulai terbukanya cakra jantung langit, kini Weton Pahing memasuki tahap yang lebih nyata,
yaitu saat di mana rezeki mulai menunjukkan wujudnya. Tapi perlu dipahami, rezeki di fase ini tidak selalu datang dalam bentuk besar secara tiba-tiba. Justru seringkali muncul dari hal-hal kecil yang terlihat sederhana. Namun, jika disadari dan dimanfaatkan, bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Misalnya, kamu tiba-tiba ditawari kerjasama, diajak masuk ke lingkungan baru, atau bahkan mendapatkan ide yang terasa random, tapi terus terngiang di pikiran. Banyak orang menganggap ini kebetulan, tapi bagi weton pahing di Mei 2026, ini adalah bagian dari aliran rezeki yang mulai terbuka. Masalahnya, tidak semua orang peka terhadap tanda ini. Karena peluang di tahap awal seringkali tidak terlihat meyakinkan, bahkan kadang terlihat kecil, tidak pasti, atau di luar kebiasaan. Disinilah intuisi berperan penting. Kamu harus mulai belajar membedakan mana peluang yang layak diambil dan mana yang memang harus dilewatkan. Tanda kedua adalah perubahan dalam cara berpikir. Tanpa disadari, kamu mulai melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang dulu terasa mustahil, sekarang mulai terlihat mungkin. Yang dulu kamu takutkan, perlahan mulai berani kamu hadapi. Ini bukan sekedar perubahan pola pikir biasa. Ini adalah hasil dari penyelarasan energi yang terjadi di dalam diri. Dan ketika cara berpikir berubah, keputusan yang kamu ambil pun ikut berubah. Disinilah pintu rezeki semakin terbuka. Tanda ketiga yang sering muncul adalah pertemuan dengan orang-orang baru yang membawa pengaruh besar. Bisa jadi seseorang yang memberikan informasi penting, atau orang yang membuka jalan ke peluang yang lebih besar. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata memiliki peran besar dalam perjalanan hidupmu ke depan. Namun sekali lagi, banyak yang gagal menyadari ini. Karena mereka menilai dari tampilan luar, bukan dari energi dan kesempatan yang dibawa. Selain itu, ada juga tanda yang cukup unik, yaitu datangnya gangguan kecil secara bersamaan. Mungkin kamu akan mengalami hal-hal seperti rencana yang berubah tiba-tiba, komunikasi yang tidak lancar, atau situasi yang membuat kamu harus berpikir cepat. Sekilas terlihat seperti hambatan. Padahal sebenarnya, ini adalah bentuk pengujian. Semesta ingin melihat, apakah kamu siap menerima rezeki yang lebih besar, atau masih mudah goyah oleh hal-hal kecil? Jika kamu mampu melewati fase ini dengan tenang dan tetap fokus, maka aliran rezeki akan semakin kuat. Ada satu pola yang sering terjadi pada weton pahing di fase ini. Rezeki datang setelah keputusan berani diambil, bukan sebelum. Artinya, kamu tidak akan selalu mendapatkan kepastian di awal. Justru kamu diminta untuk melangkah dulu, baru kemudian jalan terbuka. Ini yang sering membuat banyak orang ragu. Karena manusia pada dasarnya ingin aman, ingin pasti, ingin jaminan. Padahal dalam fase energi seperti ini, yang dibutuhkan justru keberanian untuk percaya pada proses. Contoh paling sederhana, mungkin kamu merasa ingin memulai sesuatu. Usaha kecil, proyek baru, atau perubahan arah hidup. Tapi kamu menunda karena takut gagal. Jika itu terjadi di Mei 2026, bisa jadi kamu sedang menahan pintu rezeki yang seharusnya sudah terbuka. Weton pahing punya keunikan. Ketika sudah klik dengan jalannya, hasilnya bisa melesat jauh. Tapi sebelum sampai ke sana, selalu ada fase di mana kamu diuji untuk percaya pada diri sendiri. Dan sekarang, kamu sedang berada di fase itu. Mulai sekarang, coba lebih peka terhadap setiap peluang, sekecil apapun itu. Jangan terlalu cepat menolak hanya karena terlihat tidak besar. Karena seringkali, sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Ingat, rezeki tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang dia datang pelan, hampir tidak terdengar. Tapi bagi mereka yang peka, itulah awal dari perubahan besar. Di balik terbukanya peluang besar di Mei 2026,
ada satu hal yang jarang dibahas, bahwa tidak semua weton pahing akan benar-benar merasakan kejayaan. Bukan karena mereka tidak beruntung, tapi karena tanpa sadar, mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang justru menutup kembali pintu rezeki yang sudah mulai terbuka. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan ini sering dianggap sepele. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu banyak ragu. Ragu memang manusiawi, tapi di fase seperti ini, keraguan yang berlebihan bisa menjadi penghambat terbesar. Ketika peluang datang, bukannya langsung dipertimbangkan dengan tenang, malah dipenuhi dengan pikiran negatif. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ini cuma kebetulan? Bagaimana kalau saya belum siap? Tanpa disadari, pikiran seperti ini menciptakan energi penolakan. Seolah-olah kamu sendiri yang menutup pintu yang sudah dibuka. Padahal, di bab sebelumnya sudah jelas, rezeki di fase ini sering datang tanpa kepastian di awal. Kalau kamu terus menunggu yakin 100%, kamu akan tertinggal. Kesalahan kedua adalah bertahan pada hal yang sudah jelas tidak sejalan. Ini yang paling sulit. Bisa berupa pekerjaan yang sudah tidak berkembang, hubungan yang penuh tekanan, atau kebiasaan lama yang sebenarnya sudah menghambat. Tapi karena merasa sudah terlanjur, akhirnya dipertahankan. Padahal, selama kamu masih menggenggam hal lama, tanganmu tidak akan cukup terbuka untuk menerima yang baru. Energi tidak bisa mengalir jika ruangnya penuh. Dan inilah alasan kenapa di fase awal banyak weton pahing mengalami rasa tidak nyaman. Itu bukan hukuman, tapi dorongan untuk melepaskan. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah tidak peka terhadap peluang kecil. Banyak orang hanya fokus pada hasil besar. Mereka menunggu sesuatu yang langsung mengubah hidup. Padahal, seperti yang sudah dibahas, rezeki di fase ini sering datang dalam bentuk kecil. Obrolan sederhana, ide yang muncul tiba-tiba, ajakan yang terlihat biasa saja. Jika kamu mengabaikannya, kamu bisa kehilangan awal dari sesuatu yang besar. Kesalahan keempat adalah terlalu mudah terpengaruh oleh orang lain. Di saat kamu mulai berubah, tidak semua orang di sekitarmu akan mendukung. Ada yang meragukan, ada yang meremehkan. Bahkan ada yang tanpa sadar menarikmu kembali ke kondisi lama. Kalau kamu tidak punya pegangan kuat, kamu akan ikut goyah. Ingat, ini adalah perjalananmu, bukan perjalanan mereka. Mendengar masukan itu penting, tapi keputusan tetap ada di tanganmu. Dan kesalahan terakhir yang paling sering tidak disadari adalah tidak mengambil tindakan. Ini inti dari semuanya. Kamu boleh punya intuisi kuat, kamu boleh merasakan tanda-tanda, kamu boleh memahami semua peluang. Tapi kalau tidak ada langkah nyata, semuanya akan tetap jadi potensi, bukan hasil. Banyak weton pahing berhenti di tahap tahu, tapi tidak sampai ke tahap melakukan. Dan disitulah rezeki berhenti. Perlu kamu pahami, Mei 2026 adalah fase yang sangat responsif. Artinya, energi akan bergerak mengikuti tindakanmu. Kalau kamu diam, energi juga akan diam. Kalau kamu maju, energi akan ikut terbuka. Tidak harus langkah besar. Bahkan keputusan kecil yang diambil dengan yakin bisa menjadi pemicu perubahan besar. Sekarang, coba kamu tanyakan ke diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering menunda, lebih sering ragu, atau lebih sering menunggu tanpa bergerak? Kalau iya, mungkin itulah yang selama ini menahan rezekimu. Tapi kabar baiknya, semuanya masih bisa diubah. Selama kamu sadar sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Masih ada waktu. Masih ada peluang. Tapi tidak akan selamanya. Dan keputusan yang kamu ambil di fase ini akan menentukan apakah kamu benar-benar masuk ke jalur kejayaan atau justru kembali ke titik awal. Setelah melewati semua tanda, proses, peluang, dan bahkan kesalahan yang mungkin tanpa sadar terjadi, kini weton pahing sampai pada satu titik paling penting di Mei 2026. Sebuah titik di mana bukan lagi tentang ramalan,
tapi tentang keputusan. Karena pada akhirnya, sebesar apapun peluang yang datang, semua akan kembali pada satu hal. Apakah kamu siap mengambilnya, atau justru membiarkannya lewat begitu saja? Banyak orang berharap hidupnya berubah. Ingin rezeki lancar. Ingin hidup lebih tenang. Ingin mencapai kejayaan yang selama ini hanya dibayangkan. Tapi tidak semua berani mengambil langkah yang diperlukan. Dan disinilah perbedaan itu terjadi. Weton Pahing di bulan ini sebenarnya sudah diberikan peta jalan. Tanda-tanda sudah muncul. Peluang sudah mulai terlihat. Bahkan peringatan tentang kesalahan pun sudah kamu pahami. Sekarang tinggal satu hal yang tersisa. Keberanian untuk bertindak. Coba bayangkan ini. Jika kamu tetap berada di posisi yang sama, melakukan hal yang sama, berpikir dengan cara yang sama, apakah hidupmu akan berubah? Jawabannya sudah jelas. Tidak. Perubahan tidak datang dari harapan. Perubahan datang dari keputusan yang diikuti dengan tindakan nyata. Mungkin langkah pertama terasa berat. Mungkin kamu masih merasa ragu. Mungkin kamu belum sepenuhnya yakin. Itu wajar. Tapi ingat, kamu tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu mulai. Sekecil apapun langkah itu. Karena seringkali, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang hanya disimpan dalam pikiran. Di fase ini, kamu tidak dituntut untuk langsung berhasil besar. Kamu hanya diminta untuk bergerak, membuka diri terhadap peluang, mendengarkan intuisi, dan berani keluar dari pola lama yang selama ini menahanmu. Ada satu hal yang perlu kamu tanamkan dalam diri. Rezeki bukan sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian, tapi sesuatu yang akan mendekat ketika kamu sudah berada di jalur yang tepat. Dan jalur itu hanya bisa kamu temukan jika kamu berani melangkah. Mei 2026 adalah momen yang tidak akan datang dua kali dengan energi yang sama. Ini adalah jendela waktu. Kesempatan. Dan seperti semua kesempatan dalam hidup, dia punya batas. Kalau kamu gunakan dengan baik, hasilnya bisa mengubah arah hidupmu dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu abaikan, semuanya akan kembali seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berbeda. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap menunggu atau mulai bergerak? Tidak perlu menjawab ke siapapun. Cukup jawab dalam dirimu sendiri. Karena yang akan merasakan hasilnya nanti juga kamu sendiri. Mulai dari hal kecil hari ini. Ambil satu keputusan yang selama ini kamu tunda. Lakukan satu langkah yang selama ini kamu ragukan. Dan lihat bagaimana hidupmu mulai bergerak sedikit demi sedikit. Ingat, kejayaan tidak datang kepada mereka yang hanya berharap. Kejayaan datang kepada mereka yang berani melangkah. Dan mungkin setelah semua yang kamu dengar hari ini, saat itu adalah sekarang. Kalau kamu merasa pesan ini kena di hati kamu, jangan cuma berhenti sampai di sini. Ambil langkah sekarang. Tulis di kolom komentar, saya siap berubah, sebagai bentuk komitmen untuk diri sendiri. Dengan begitu, kamu bukan cuma mendengar, tapi benar-benar memulai. Jangan lupa like video ini, supaya energi positif ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga sedang mencari arah. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena ke depan akan ada banyak pembahasan yang mungkin jadi jawaban dari perjalanan hidup kamu berikutnya. Ingat, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Tapi hari ini, kamu sudah melihat tandanya. Sekarang tinggal satu pilihan. Tetap diam, atau bergerak menuju versi terbaik dari dirimu. Dan kalau kamu masih di sini sampai akhir, mungkin ini bukan kebetulan. Ini panggilan.